Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olka Pratama Putra, bisa dipanggil Putra. Saya mahasiswa manajemen dakwah UIN Sunan Kudus. Nah, video ini saya buat untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi, di mana bersama kelompok saya kami meneliti langsung implementasi manajemen strategi di Nabila Bakery Nubok Kudus. Nah, teman-teman saya sudah membahas bagian strategi yang dirumuskan dan dijalankan dalam kesehariannya. Dan di bagian ini, saya akan menutup pembahasan dengan fokus pada evaluasi strategi. Bagaimana Nabila Bakery mengukur, menilai, dan menyesuaikan strategi bisnisnya. Yuk kita lihat pembahasan evaluasi pada Nabila Bakery kali ini. Mari. Mau ke Nabila Bakery? Gampang banget. Dari lampu merah Besito, ambil arah ke utara menuju jalan Besito Gebong. Lurus terus sekitar 500 meter sampai kamu lihat minimarket di kanan jalan. Ada pertigaan. Kita belok kanan ke arah Pasar Besito, lurus terus sekitar 300 meter. Kemudian ada pertigaan yang ada plang Nabila Cake and Bakery. Kita belok kiri sekitar 200 meter. Nah, lokasinya ada di sebelah kiri jalan dengan pagar warna putih. Tempatnya strategis, gampang ditemukan dan parkirnya luas. Jangan lupa mampir karena roti dan kuenya fresh. Nabila Bakery merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak tahun 2010 di Kudus dan bergerak di bidang roti serta kue dengan produk unggulan seperti cake dan kue untuk berbagai acara mulai dari pernikahan hingga hajatan, serta telah memiliki sekitar 30 karyawan dengan jangkauan pemasaran yang meliputi Kudus, Jepara, Pati, Demak, hingga Purwodadi, yang menunjukkan bahwa bisnis ini terus berkembang dengan strategi yang cukup konsisten. Dalam mengevaluasi bisnisnya, pemilik menggunakan indikator yang sederhana namun penting, yaitu tingkat penjualan yang dipantau secara harian, mingguan hingga bulanan, di mana peningkatan penjualan menandakan strategi berjalan baik. Sedangkan penurunan menjadi sinyal perlunya evaluasi, karena data penjualan merupakan cerminan nyata kondisi bisnis. Selain itu, pemilik juga mengakui bahwa tidak semua produk berhasil di pasaran. Seperti adanya produk yang kurang diminati karena harga terlalu tinggi, sehingga mereka tidak memaksakan produk tersebut, melainkan menyesuaikan dengan membuat varian yang lebih terjangkau. Dan untuk produk baru dilakukan produksi dalam jumlah kecil terlebih dahulu, guna mengukur respons konsumen sebelum dikembangkan lebih lanjut. Dari sisi pencapaian, pemilik menyampaikan bahwa ada produk yang sudah sesuai harapan, namun ada juga yang belum, tetapi produk yang belum berhasil tidak langsung ditinggalkan, melainkan dicari alternatif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Menunjukkan bahwa evaluasi benar-benar dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kedepan, Nabila Bakery memiliki rencana untuk membuka cabang baru, meskipun masih terkendala lokasi dan kesiapan operasional, serta mengembangkan penjualan secara online yang saat ini masih terbatas melalui WhatsApp dan telepon, sehingga evaluasi yang dilakukan secara rutin menjadi fondasi penting dalam merencanakan pengembangan bisnis agar tetap berada pada jalur yang tepat dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Nah, dari apa yang saya pelajari dan saya amati langsung di Nabila Bakery, ada satu hal yang paling besar, yaitu keberanian pemilik untuk bersikap jujur baik dalam mengakui produk yang gagal maupun rencana yang belum terlaksana. Menurut saya, inilah esensi dari evaluasi strategi yang sesungguhnya, bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana merespon ketidaksesuaian dengan cepat dan bijak. Sebagai rekomendasi, Nabila Bakery dapat mulai mencatat data penjualan secara lebih terstruktur. Misalnya, dengan menggunakan pembukuan digital sederhana agar proses evaluasi menjadi lebih terukur dan terencana. Pengembangan bisa dijalankan dengan lebih percaya diri. Semoga Nabila Bakery terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, tidak hanya sebagai tugas kuliah, tetapi juga sebagai pembelajaran nyata tentang bagaimana sebuah bisnis dikelola dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.